sistematik coaching dengan alur tirta kelompok 6 terdiri dari CGP, Givi Febri Yeni Akbar sebagai coach dan Anis Watul Hidayati sebagai coach. Gambaran permasalahan atau kasus yang akan didiskusikan dalam coaching. Ibu Givi seorang guru yang bercerita kepada Bu Anis tentang murid-muridnya yang saat proses pembelajaran terlihat kurang bersemangat, acuh dan sulit berkonsentrasi. Namun, Bu Givi masih memiliki keyakinan bahwa beliau mampu merubah situasi dan kondisi saat proses pembelajaran berlangsung sehingga murid-murid dapat mengikuti pelajaran dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Givi, bagaimana kabar hari ini? Aman semua, lancar? Alhamdulillah, baik Bu, lancar. Ibu Anis, boleh saya meminta waktunya sebentar Bu? Ibu sibuk tidak sekarang? Ada yang mau saya ceritakan kepada Bu Anis terhadap apa yang saya rasakan akhir-akhir ini? Boleh Bu, boleh. Saya lagi tidak sibuk sekarang. Apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya ya Bu Givi? Bu Anis, saya merasa akhir-akhir ini siswa saya saat proses pembelajaran terlihat kurang bersemangat, acuh, dan sulit sekali berkonsentrasi. Begitu. Jadi akhir-akhir ini ada siswa Ibu ketika belajar dengan Ibu kurang bersemangat, begitu ya, acuh dan sulit konsentrasi. Nah, harapan Ibu apa dari percakapan kita ini nanti? Saya mengharapkan Bu Anis bisa membantu saya dalam memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Bu. Baik, insya Allah Bu Givi akan membantu saya. Bu Givi, dari cerita yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira apa ya masalahnya murid-murid Ibu bisa seperti itu? Saya ingat-ingat lagi ya Bu, kemungkinan hal yang menyebabkan siswa saya kurang tertarik pada proses pembelajaran. Yang pertama, mungkin saya belum memperhatikan kebutuhan murid saya ya Bu. Kedua, model dan metode pembelajaran yang saya gunakan monoton dan mendominasi seperti metode ceramah. Yang ketiga, mungkin saya belum menyediakan ruang kepada siswa untuk lebih aktif di dalam kelas. Jadi menurut Ibu, murid Ibu tidak bersemangat karena pembelajaran Ibu yang masih monoton begitu ya Bu ya? Masih monoton. Iya Bu. Kemudian kurang variatif begitu ya model pembelajarannya. Nah, kira-kira apa ya Bu yang Ibu inginkan? Kondisi yang bagaimana yang Ibu inginkan dengan murid-murid Ibu? Tentu saja, saya mengharapkan agar murid-murid saya dapat lebih giat, bersemangat, dan fokus saat menerima materi yang saya berikan, Bu. Oh, benar sekali. Saya sependapat sekali dengan yang Ibu katakan itu. Apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan semangat belajar murid-murid Ibu itu? Iya, Bu. Berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan, kemungkinan mereka bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Mungkin mereka membutuhkan metode pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan belajar mereka, media yang menarik, dan mampu memberikan ruang kepada mereka untuk mengeksplorasi diri. Mungkin saya harus sering-sering melakukan speaking ini, Bu. Iya. Nah, kalau begitu Bu Givi, mungkin coba deh Bu Givi ingat-ingat, adakah metode pembelajaran yang sudah pernah Ibu terapkan kemudian berhasil? Ya Bu, ada. Saya pernah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan lab digital. Waktu itu, saya meminta anak untuk membawa handphone untuk belajar. Nah, dari instruksi-instruksi yang saya berikan,
Mereka melakukan praktikum dalam lab digital, Bu. Dan mereka sangat antusias mengikuti pelajaran saya, Bu. Menarik sekali itu, Bu. Apalagi dengan saya gitu ya. Menurut saya menarik yang Ibu lakukan itu. Sesuai dengan zaman mereka sekarang ya, Bu ya. Jadi bermain HP sambil belajar. Begitu ya, Bu. Nah, Bu Givi, Iya, kalau benar. kita rating kira-kira di angka berapa ya, Bu, keberhasilannya dari 1 sampai 10 metode yang sudah Ibu terapkan tadi? Kalau saya memberikan peringkat ya, Bu, menurut saya itu rating antara 8 sampai 9, Bu. 8 sampai 9. Wah, itu sudah bagus sekali ya, Bu ya. Baiklah, Bu Givi. Selanjutnya, rencana apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi sekarang? Saya akan segera menerapkan metode-metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Saya akan lebih mengeksplor diri saya agar saya dapat lebih siap memfasilitasi kebutuhan belajar murid dan menggunakan aplikasi edukasi saat proses pembelajaran. Tak lupa pula saya akan melakukan ice breaking yang menarik, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Kira-kira siapa saja yang bisa Ibu libatkan untuk membantu rencana Ibu ini ke depannya ya? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu, seperti komunitas belajar yang ada di sekolah saya, atau mungkin yang tingkat kota Batam seperti MGMP ya, Bu. Dan juga saya akan berkolaborasi dengan tim IT yang ada di sekolah. Dan tak lupa pula juga saya akan berkolaborasi dengan wali murid, Bu. Kira-kira butuh berapa lama ya, Bu Givi, pelaksanaan rencana yang sudah Ibu rencanakan itu ya, rencana yang sudah Ibu buat ini? Wah, sepertinya akan segera saya lakukan, Bu Anis, supaya ketika saya mengajar tercapai tujuan yang dipelajari dan murid bisa belajar dengan antusias. Kalau waktu pencapaiannya mungkin tidak bisa saya limitkan ya, Bu, karena ini kan proses. Kita tahu bahwa untuk hasil yang terbaik tidak bisa kita lakukan dengan instan, Bu Anis. Benar sekali. Untuk hasil yang terbaik kita tidak bisa melakukan dengan instan ya, butuh proses yang mendalam atau butuh waktu proses yang agak lama. Lalu Iya. apa komitmen Bu Givi untuk menjalankan rencana ini supaya bisa berjalan dengan baik? Komitmen saya akan konsisten dengan cara mengajar saya, mungkin menggunakan model pembelajaran yang berpihak kepada murid, selalu belajar untuk mengembangkan diri dan potensi dalam memfasilitasi belajar murid, serta saya akan selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Baik, Bu Givi. Mudah-mudahan dengan rencana yang sudah Ibu buat bisa terlaksana ya, Bu Givi ya, dan lancar semuanya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Givi setelah kita perbincangan singkat ini? Amin, terima kasih doanya Bu Anis. Alhamdulillah saya merasa senang, Bu, dan saya sudah menemukan solusi dan rencana yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saya rasakan pada saat ini. Sekali lagi makasih ya Bu Anis atas bantuannya. Sama-sama Bu Givi, saya senang bisa membantu dan mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita selalu bisa berkolaborasi ya Bu Givi dan berbagi apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita. Assalamualaikum Bu Givi. Waalaikumsalam Bu Anis. Baiklah, kami dari kelompok 6 di mana saya sendiri Givi Febriani Akbar sebagai coach dan Ibu Anis Wakatul Hidayati sebagai di sini kami ada sebuah kasusnya adalah Ibu Anis seorang guru
bercerita ke Ibu Givi tentang murid di kelasnya yang saat proses pembelajaran terlihat kurang bersemangat, acuh, dan sulit berkonsentrasi. Namun, Bu Givi masih memiliki keyakinan bahwa beliau mampu merubah situasi dan kondisi saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga murid-murid dapat mengikuti pembelajaran lebih baik lagi. Berikut dialog antara Bu Givi dan Bu Anis. Assalamualaikum Bu Givi. Waalaikumsalam Bu Anis. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, seperti inilah Bu Givi. Dari ekspresi wajah Ibu sepertinya kurang bersemangat ini. Benar begitu ya, Bu? Ya, begitulah Bu Givi. Saya ini ada masalah dengan murid-murid saya. Kalau Bu Givi, gimana ya kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu. Saya dalam kondisi baik dan bahagia hari ini, Bu. Bu Givi, ada waktu luang nggak? Boleh saya meminta waktunya sebentar? Ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Oh, saya lagi luang sekarang, Bu. Apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Iya Bu Givi, saya ini lagi galau Bu Givi. Walaupun saya sudah lama mengajar nih ya, akan tetapi saat sekarang ini saya melihat siswa saya dalam proses pembelajaran yang saya berikan atau ketika saya mengajar di kelas itu kurang bersemangat, acuh, sulit berkonsentrasi. Kemudian ketika saya tanya tidak nyambung atau tidak bisa menjawab, dan bahkan pernah saya menjumpai siswa saya tidur ketika saya menjelaskan Bu Givi. Begitu. Jadi akhir-akhir ini ada siswa Ibu yang kurang bersemangat, acuh, dan sulit berkonsentrasi dalam belajar bersama Ibu ya? Bahkan ada yang tidur. Nah, jadi apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita sekarang, Bu? Saya berharap dengan saya bercerita dengan Bu Givi ini, Ibu bisa membantu saya untuk menghilangkan kegalauan saya ketika saya mengajar dengan menghadapi anak-anak seperti itu dan memberikan solusi Bu atas permasalahan yang saya hadapi. Oke Bu, insya Allah saya bisa membantu Bu Anis. Nah, dari cerita Bu Anis, kira-kira apa yang membuat murid-murid Ibu bisa demikian ya Bu? Beberapa waktu yang lalu, saya sudah memanggil dan menanyakan pada murid saya yang tidur di kelas itu Bu. Nah, saya bertanya-bertanya, kesimpulannya katanya pembelajaran saya kurang menyenangkan dan menarik Bu. Katanya tidak memperhatikan kebutuhan mereka, model dan pembelajaran yang monoton dan mendominasi seperti ceramah atau menjelaskan, dan belum menyediakan ruang untuk murid saya lebih berpartisipatif gitu ya Bu ya, lebih aktif artinya. Oh gitu, jadi murid Ibu tidak bersemangat karena pembelajaran Ibu yang terkesan masih monoton ya? Iya Bu. Kira-kira apa yang Ibu inginkan? Kondisi yang bagaimana yang Ibu inginkan kepada murid-murid Ibu? Tentu saja saya ingin murid saya dapat belajar lebih giat, bersemangat dan fokus ketika menerima materi pelajaran dari saya, sehingga ketika belajar itu ada ilmu yang didapat Bu. Begitu. Saya sependapat dengan yang Ibu katakan. Nah, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan semangat belajar murid-murid Ibu? Iya Bu,
berdasarkan pengamatan saya, kenapa mereka bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan, mereka itu membutuhkan metode pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan belajar mereka, media yang menarik dan mampu memberikan ruang kepada mereka untuk mengeksplor diri, supaya sering melakukan ice breaking ya Bu ya. Mungkin selama ini saya kurang melakukan ice breaking, sehingga ketika di jam-jam kritis yang itu ada yang tertidur ketika saya menjelaskan. Iya, benar sekali Bu. Nah, kalau begitu, apakah ada strategi pembelajaran yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu yang berhasil misalkan dengan menggunakan teknologi begitu Bu? Iya Bu Kivi, saya ini kan kurang cakap tentang IT atau teknologi pembelajaran ya Bu. Tetapi pernah saya menerapkan pembelajaran dengan praktikum secara bergiliran Bu. Nah, saya menyediakan beberapa alat praktikum, kemudian siswa itu saya bagi menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian mereka bergiliran praktikum. Nah, jadi mereka semua itu bisa mencoba atau bisa melakukan praktikum. Saya lihat mereka sangat antusias Bu dan bersemangat mengikuti pelajaran saya. Wah, menarik sekali tuh Bu. Mereka bisa jadi bergerak, mengekspresikan keinginannya ya Bu. Iya Nah, Bu Bu Givi. Anis. Nah, Bu Anis kalau di rating 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa itu Bu keberhasilan belajar dengan metode yang Ibu terapkan untuk menarik minat belajar sehingga mereka bersemangat? Kalau saya memberikan peringkat, kira-kira antara 8 sampai 9 lah Bu Givi. Bagus sekali ya Bu, keren. Baiklah Bu, selanjutnya rencana apa yang akan Bu Anis lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Bentar ya Bu Givi, langkah-langkah yang akan saya lakukan. Mungkin saya akan segera menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang menarik dan interaktif ya Bu Givi ya. Karena mereka kan zamannya digital ya Bu ya. Jadi mungkin saya akan memanfaatkan IT dalam pembelajaran, dan saya lebih banyak belajar lagi agar siap memfasilitasi kebutuhan murid dan menggunakan aplikasi edukasi serta melakukan ice breaking yang menarik. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Bu, kira-kira siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu rencana Ibu ke depannya? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti komunitas belajar. Komunitas belajar IPA mungkin di sekolah kan ada beberapa guru sains, jadi mungkin saya akan berkolaborasi. Kemudian dengan guru IT yang pandai IT, dan tentunya dengan wali murid. Iya Bu, benar sekali yang Ibu bilang Bu, yang Ibu katakan. Kira-kira butuh berapa jangka waktu untuk pelaksanaan rencana yang sudah Ibu buat ya Bu? Kalau jangka waktu, sepertinya akan segera saya lakukan Bu Givi. Ini kebetulan sekarang kan lagi MPLS nih. Mungkin minggu depan kita sudah mulai pembelajaran efektif kan. Jadi rencana ini akan segera saya lakukan supaya siswa saya lebih bersemangat dan antusias ketika mengikuti pelajaran saya. Kalau untuk waktu pencapaiannya, saya tidak bisa katakan ya Bu, atau limitkan ya Bu ya, atau kita pastikan. Karena ini kan proses ya Bu ya. Jadi kita tahu bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik, segala sesuatu tidak akan bagus ketika instan ya Bu Givi ya. Benar sekali tuh Bu Anis. Lalu apa komitmen Ibu untuk menjalankan rencana ini Bu agar berjalan dengan baik? Komitmen saya akan konsisten meningkatkan cara belajar saya, menggunakan model pembelajaran yang berpihak kepada murid, selalu
belajar untuk mengembangkan diri dan potensi dalam memfasilitasi murid dalam pembelajaran. Baik Bu Anis. Kira-kira adakah dukungan lain yang Ibu butuhkan untuk terlaksananya rencana yang Ibu buat? Kalau dukungan sarana dan prasarana di sekolah saya ini sepertinya sudah cukup memadai ya Bu ya, karena di setiap kelas sudah ada infokus. Mungkin lebih ke diri saya sendiri ya Bu Givi ya. Saya harus lebih berusaha selalu mengupgrade pengetahuan tentang pembelajaran yang menarik dan interaktif. Oh iya Bu, berarti bentuk dukungan sudah bagus ya Bu sejauh ini. Mudah-mudahan dengan rencana yang sudah Ibu buat dapat terlaksana dan sukses ya Bu. Amin. Nah, sekarang apa yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan singkat kita ini Bu? Terima kasih doanya Bu Givi ya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan gambaran dan solusi serta rencana yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saya rasakan saat ini. Sekali lagi makasih ya Bu Givi. Sama-sama Bu Anis, saya senang bisa membantu. Semoga kita selalu bisa berbagi ya Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.